Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian, seperti halnya nikmat udara ataupun nafas yang tidak pernah berhenti, dan darah yang terus mengalir di sekujur badan kita dari usia 5 tahun atau 0 tahun sampai sekarang. Ada yang sudah 5 tahun, ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun, dan 90 tahun. Alhamdulillah, itu semuanya harus kita syukuri dengan qaul lafal alhamdulillahirabbil alamin. Seiring dengan nikmat itu, kita isi sisa kehidupan kita itu dengan beramal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala hingga tuntas kehidupan kita. Salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, sang suri teladan agung yang akhlaknya harus dicontoh oleh seluruh umat manusia, karena akhlaknya menjadikan tata kehidupan itu damai, tentram, sejahtera, dan terus menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia untuk mencapai level tertinggi sebagai hamba Allah, yaitu hamba yang muttaqin. Maka melalui mimbar ini khatib berwasiat pada diri sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa dengan sebaik-baiknya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Jamaah rahimakumullah, kesempatan subuh yang indah ini, di tengah-tengah rasa kantuk dan di tengah-tengah rasa kenyang setelah kita sahur, insya Allah sayup-sayup terdengar nggih, nggak apa-apa sambil ngantuk, insya Allah itu dapat nikmat. Tapi kalau bisa nyaut siaran ini, insya Allah tambah berkahnya. Kami akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan hamba Allah yang dicintai atau disayangi Allah. Siapakah hamba Allah yang dicintai Allah atau yang disayangi Allah? Kriterianya apa saja? Apakah kita masuk di dalam zona itu atau kita masih jauh dari apa yang tercantum di dalam firman Allah surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 63 sampai ayat berikutnya. Yang pertama, ayat 63, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Siapa hamba Allah yang dicintai? Yaitu ibadur rahman. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ini karakter yang pertama, yaitu orang yang dicintai Allah adalah orang ketika berbaul di tengah-tengah masyarakat, dia tidak menyombongkan diri. Kemudian ketika disapa oleh orang-orang dengan ejekan atau hinaan atau celaan, maka afsus salam, justru
menjawabnya itu dengan kedamaian, ketentraman, dengan sikap yang arif. Ya, umumnya kalau orang dihina itu naik pitam, kemudian emosinya memuncak, tapi dia bisa mengendalikan diri, bisa nyetel dirinya, bisa nyetel hawa nafsunya untuk tidak meluapkan amarahnya. Nah, ini karakter pertama, yaitu tidak sombong dan selalu menjaga diri dengan ucapan-ucapan yang damai, yang tentram, yang menciptakan lingkungan yang baik. Walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyam. Karakter yang kedua adalah orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Maka yang rawuh di subuh ini sudah masuk dalam radar ayat ini. Buktinya apa? Tidak mungkin untuk bisa sampai di subuh ini tidak bangun. Maka ini orang yang menghabiskan waktu malam beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Apalagi dalam ayat yang lain, di waktu sahur itu adalah waktu-waktu atau menjelang subuh itu waktu-waktu yang mustajab. Allah mengabulkan doa-doa hamba yang berdiri menunaikan sholat dan yang bersujud. Insya Allah doanya itu mustajab, doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita habiskan waktu malam ini untuk berzikir, untuk tilawah, untuk murojaah, untuk kebaikan-kebaikan yang intinya adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah dengan satu langkah, Allah mendekat satu hasta. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan jalan kaki, Allah mendekati kita itu dengan berlari. Betapa Allah itu sangat dekat, sangat cinta kepada hamba-hambanya yang punya komitmen tinggi untuk beribadah, untuk memohon kepadanya. Maka jamaah rahimakumullah, kemudian walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami jahanam, azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Jadi ciri berikutnya adalah orang-orang yang selalu memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari siksa api neraka. Maka di Ramadan ini ada doa-doa yang manjur untuk kita amalkan, yaitu Allahumma innaka afuwun, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Tuhibbul afwa fa'fu anni, karena Allah itu adalah Maha pemberi maaf kepada hamba-hambanya. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, ya Allah, aku memohon Engkau karuniakan kepada diriku jannah, surga. Nah, ini yang kita mohon. Satu, kita memohon ampun atas dosa-dosa kita. Dalam satu riwayat disebutkan, kulu bani Adam khotoun wa khairul khotoin at-tawwabun. Setiap manusia atau bani Adam, keturunannya bani Adam itu menungso, insan-insan, semuanya itu semuanya itu punya kesalahan, punya dosa. Wa khairul khotoin, sebaik-baik orang yang mengakui kesalahan itu adalah at-tawwabun, yaitu orang yang berdoa. Maka kita setiap saat jadidu imanakum, perbarui iman kita sekalian dengan senantiasa bertobat kepada Allah, memohon ampun atas segala perilaku kita di masa yang lalu ini. Maka orang-orang yang dengan khusyuk senantiasa berdoa, memohon kepada Allah agar diampuni dosanya dan dibebaskan dari siksa api neraka. Nah, ini di ayat 65. Innaha sa'at mustaqarru wa muqama. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Jadi bagi
para munafikun, para musyrikun itu adalah tempat yang abadi bagi pelaku-pelaku kejahatan, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Maka dia akan menempati intipnya neraka. Kalau ibu-ibu memasak itu nanak nasi itu makanya ada intipnya ya. Nasinya yang itu rodok gosong itu biasanya itu. Nah, intipnya itu adalah tempat di mana antara api neraka dengan diri orang pelaku kejahatan, yaitu orang yang kafir dan musyrik, itu adalah langsung berdekatan, nempel dengan api. Ini tempat yang nyaman bagi para pelaku-pelaku dosa. Maka kita harus menghindari sifat-sifat karakter orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir, agar kita keimanannya bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Nah, ini adalah orang yang satu sisi tidak kikir, tidak pelit, tidak medit, tidak cedit, tapi mentasarufkannya secara wajar dan tidak berlebih-lebihan. Melakukannya dengan infak, sedekah, apalagi dengan wakaf, yang itu akan menjadi buah yang bisa dipetik selama-lamanya. Ini adalah amal-amal yang harus kita lakukan. Kita hindari karakter-karakter kikir dari diri kita. Kalau ada kesempatan untuk beramal, ya semampu dan sekuat kita untuk kita tasarufkan dari yang kita miliki. Yang berikutnya, ciri yang keenam adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan lain. Jadi orang yang menyekutukan Allah itu orang yang berlindung selain kepada Allah, itu adalah makhluk. Jadi makhluk, kalau kita menghamba sesama makhluk kan muspro. Orang duwe kekuatan apa-apa, dia aja diciptakan kok memberikan kekuasaan. Kalau punya kuasa paling banter ya 5 tahun kalau itu presiden. Atau kalau dia sultan ataupun raja, ya seumur usianya saja itu. Katakanlah mungkin Raja Jogja itu ya, kuasa itu. Itu sampai usianya meninggal baru digantikan. Nah, itu ada batasnya kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Termasuk juga apa saja, baik itu yang animisme atau dinamisme. Itu kepercayaan kepada benda-benda atau pada roh-roh halus, kekuatan yang linuih selain di luar diri kita, maka kita harus bersihkan keimanan atau kepercayaan terhadap itu. Nah, kita fokuskan. Kemudian orang yang tidak membunuh orang yang diharamkan. Jadi membunuh itu hanya karena perang atau karena orang yang mendapatkan tugas sebagai algojo. Contohnya mungkin sebagai eksekutor atau sebagai jaksa yang ditugas oleh negara untuk mengeksekusi, membunuh atau memberikan hukuman mati kepada seseorang. Nah, selain itu tidak boleh. Kemudian tidak berzina. Nah, ini termasuk dosa-dosa besar ya. Barang siapa melakukan demikian niscaya mendapatkan hukuman yang berat. Jadi orang yang musyrik, kemudian orang yang melakukan perzinahan, orang yang membunuh seseorang atau orang lain tanpa hak. Jadi melakukan pembunuhan atau melakukan upaya-upaya pembunuhan, ini termasuk dosa-dosa yang besar, yang berat. Jamaah rahimakumullah, yudha'af lahul adab yaumal qiyamah wa yakhlut fihi muhana. yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab dalam keadaan terhina. Jadi orang-orang yang melakukan dosa besar ini akan diazab di hari kiamat, dia kekal di dalam neraka.
Nah, di akhir ayat ataupun karakter berikutnya yang terakhir, yang ketujuh adalah illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jamaah rahimakumullah, kalau seseorang itu melakukan kejahatan, kemudian dia bertobat dari kejahatannya, kemudian dia beriman sisa kehidupannya untuk mengerjakan kebajikan, menghindari kejahatan, melaksanakan perintah, maka insya Allah taubatnya akan diterima oleh Allah dan sisa hidupannya akan menjadi kebaikan dan menjadi berkah untuk dirinya. Maka jamaah rahmatullah, mari kita perbarui keimanan kita dengan senantiasa bertakwa kepada Allah. Kita mohon ampun dosa-dosa yang telah lalu, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mendapatkan karunia Lailatul Qadar. Insyaallah billahi fisabilillah. Mohon maaf atas segala